Halo sahabat Mima, dimanapun kalian berada, Mima harap kalian sehat, bahagia lahir batin, dan selalu berkecukupan, tidak kekurangan suatu apapun. Oke. Di kali ini Mima akan membuat video tentang jika kamu punya mantan pacar, jika kamu punya mantan suami, mantan istri, kamu ingin tahu secara mendalam apakah kira-kira dia masih ingin kembali tidakkah denganmu? Oke, pertama-tama dengarkan instruksi dari Mima. Mima akan sediakan 3 gambar batu permata. Kalian resapi dan bayangkan orang yang ingin kalian lihat ya. Lalu file mana yang menarik hati kalian ya. Mima akan beri waktu untuk kalian meresapi batu yang menarik hati kalian. Dimulai dari sekarang. Oke, thank you yang sudah memilih file number 1 ya. Kalian pasti sudah bayangkan kan wajahnya, dan apakah kira-kira orang yang ingin kamu lihat itu ingin kembali padamu atau tidak ya setelah putus denganmu ya. Ini bisa untuk mantan istri, mantan suami, ataupun mantan pacar. Mulai aja langsung ya, tanpa basa-basi. Ini mau kocok kartunya. Satu, dua, tiga, 4, 5. Oke. Oh, wahai teman-temanku, orang yang kamu ingin lihat itu sekarang sedang dilanda kebingungan, dan juga ketakutan ya. Kalau lihat dari energi kartu ini, dia masih menaruh rasa cemburu kepadamu. Masih ingin tahu siapa sih kira-kira yang sedang dekat dengan kamu. Dia masih kepo tentang kamu ya. Dan juga ada sesuatu yang dia tahan di perasaannya. Tentunya berhubungan dengan kamu. Ya. Ada rasa kekhawatiran kalau kamu dapat yang lebih baik darinya. Kalau lihat dari kartu ini, dia ingin, ada rasa ingin kembali bersama dengan kamu ya. Tetapi dia memiliki gengsi yang tinggi ya. Ada gengsi di hatinya untuk kembali kepadamu setelah putus denganmu. Sorry ya kalau dengar anak kecil ketawa. Aku ditemenin anak aku. Kita lihat ya, kira-kira apakah bagaimana kondisi dia saat ini. Apakah dia sudah mempunyai yang lain ataupun sudah mencintai yang lain? Yuk kita kupas secara mendalam dengan tarot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya. Aku buka dulu ya, sahabat-sahabatku, satu-satu. Oke, aku jelasin satu-satu mulai dari kartu ini ya.
Sepertinya melupakanmu itu butuh usaha yang sangat berat dan keras ya. Gak gampang ngelupain orang kayak kamu ya. Dia masih mencintaimu, tetapi di lain sisi dia sakit hati denganmu. Jadi kalau lihat dari kartu ini, dia belum mencintai orang lain ya. Dia sebenarnya bersedia membuka hati kepada siapapun selama itu bisa membuat dia nyaman dan benar-benar bisa mengisi kekosongan di hatinya ya. Tetapi dia bingung ya. Dia bingung. Sepertinya di sini dia juga ada rasa trauma. Entah dengan kamu, entah dengan orang lain ya. Dia ada trauma. Sehingga kalau untuk melanjutkan ke hubungan yang lebih serius, itu masih sangat jauh di benaknya. Dia belum mau serius, karena itu masih jauh di benaknya, dan dia butuh melanjutkan perjalanan hidup. Dia butuh memahami artinya hidup. Dia butuh sesuatu ya. Dia butuh perjalanan yang panjang untuk memahami apa arti sebuah kehidupan ya. Karena yang terlihat jelas di sini di kartu ini, dia memiliki trauma dengan orang yang dekat dengannya ya. Tapi ini lebih ke perasaan cinta, sayang ya. Ada trauma yang mendalam di hatinya, tetapi dia berusaha membuka hatinya ya, untuk orang baru ataupun untuk siapapun ya. Di lain sisi dia masih cemburu kepadamu. Dia berat banget untuk melupakan kamu ya. Tapi dia gengsi. Kalau seandainya dia nanyain kabar atau menghubungi kamu, dia itu memiliki gengsi yang lumayan tinggi ya. Kita lihat bagaimanakah kondisi keuangannya. Yuk kita kepoin yuk teman-teman. 3 kartu aja deh cukup. 1, 2, 3. Wah, kondisi keuangannya sepertinya dia sedang tidak baik-baik saja ya. Kompleks ya, kompleks artinya ini penderitaan yang sempurna. Di lain sisi penderitaan tak punya uang ya. Di sisi lain penderitaan cemburu kepada kamu. Ya seperti itulah kehidupannya teman-teman ya. Apalagi ya yang kita lihat ya. Kira-kira apakah dia akan menghubungimu kembali suatu hari nanti? Yuk kita lihat pakai yang ini ya. 1 kartu saja. Iya, dia mau menghubungi kamu one day, next time, but dia lagi mengumpulkan keberanian dan menurunkan egonya. Seperti itu, teman-teman. So, di lain sisi, dia itu sedang tidak baik-baik saja di sisi perasaan, di sisi lain, secara keuangan, dia juga hancur-hancuran ya. Lagi nggak punya uang, bisa jadi kena tipu, bisa jadi dia bekerja di lingkungan yang membuat dia tidak suka. Banyak sekali kemungkinan ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah melihat file number 1. Aku mau lanjut ke file number 2. Thank you so much. Dan bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya untuk subscribe agar aku semangat terus membuat video selanjutnya. Thank you so much. Bye-bye. Halo my friends. Thank you yang sudah memilih file number 2. Ya, pasti kalian sudah bayangin kan orangnya, wajahnya, rasanya, ya.
Sekarang kita lihat apakah dia setelah putus denganmu, apakah masih ingin kembali kepadamu, ya? Apakah dia masih ada rasa ataupun bagaimana ya? Ini bisa berlaku untuk mantan pacar, mantan suami, ataupun mantan istri. Kita kocok ya kartunya ya. Dua, tiga, empat, lima. Kita buka dulu satu-satu. Jadi dia sedang berusaha melupakan kamu ya, dan dia tidak peduli apa yang kamu lakukan, apa yang kamu dekat sama siapa misalnya gitu ya. Dia nggak peduli, dia udah pasrah dengan keputusan kamu berpisah dengannya. Dia sudah pasrah dan dia berusaha menenangkan dirinya ya, agar hidupnya kembali stabil seperti sebelumnya, seperti sebelum bertemu denganmu ya. Tapi di sisi lain hatinya kering tanpa kehadiran kamu. Dia merindukan masa-masa di mana kamu masih bersamanya. Ada rasa di mana dia rindu ketika kamu masih bersamanya, ketika kamu mengisi waktunya, ketika kamu mengisi kehidupannya menjadi lebih hangat ya. Tapi di sisi lain ya, dia udah pasrah dan gak peduli dah. Misalnya kamu udah bilang kita tidak bisa bersama lagi, dia udah pasrah dengan keputusanmu ya, dan dia lagi berusaha menenangkan dirinya menjadi lebih baik, walaupun hatinya itu berat, kosong, hampa, kering ya, tanpa kehadiranmu. Dan ada kalanya dia merindukan di mana ketika masih bersama dengan kamu, kayak gitu ya teman-teman ya. Dia lagi berusaha move on darimu ya. Sekarang kita lihat apakah kira-kira dia sudah punya yang lain ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, kita lihat ya teman-teman ya, buka satu-satu dulu. Kalau ngelihat dari kartu ini, ada seseorang yang mengisi kehidupannya saat ini ya. Dia lagi berusaha menerima orang tersebut dengan kelapangan hatinya ya, karena dia bisa jadi masih ada trauma dengan kamu, masih terluka dengan hubungan yang kandas ya dengan kamu, dan dia sedang seperti mengamati apakah orang itu benar-benar baik untuknya ya. Jadi dia mengamati ketika orang itu mengajak ke jenjang yang lebih serius, dia masih belum mau. Dia masih mau mengenali dekat terlebih dahulu ya. Ketika sudah mengenal dekat, timbul rasa cinta dan nyaman, dia akan mempertimbangkan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Tapi saat ini sih dia masih belum mau untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Kalau lihat dari kartu ini ya, maafkan aku teman-teman ya, dia sudah memiliki
penggantimu ya. Dia sudah memiliki penggantimu. Walaupun terkadang ya, melupakanmu itu tidak mudah. Melupakanmu itu tidak mudah. Jadi kehadiran orang itu sebagai cara untuknya untuk melupakan rasa yang pernah ada terhadap dirimu. Ya. Sekarang kita lihat bagaimanakah kondisi keuangannya saat ini. Kita ambil, kita ambil 3 kartu. 1, 2, 3. Wah, dia lagi kurang sehat keuangannya ya. Banyak beban yang harus dia tanggung. Dan juga banyak cita-cita yang belum dia raih ya. Ada sedikit persoalan kehidupan, terutama berkaitan dengan uang yang dia hadapi saat ini. Kita lihat lagi apakah kira-kira dia akan menghubungimu suatu hari nanti. Bisa jadi teman-teman, tetapi di sini lebih ke teman ya, bukan ke hubungan sebagai kekasih, tapi ini lebih ke teman saja. So di kartu ini dia sudah pasrah dengan keputusan kalian mengambil langkah berpisah, dan dia walaupun sakit untuknya dan gak mudah, tapi dia sudah mendapatkan pengganti dirimu. Oke, teman-teman. Walaupun dia sudah dapat pengganti dirimu, kamu juga harus move on ya. Jangan sampai membuat hidupmu menjadi drop ya. Jangan terlalu berlarut dengan kesedihan, kamu juga harus move on. Pasti kamu bisa. Oke, thank you yang sudah menonton file 2. Aku mau lanjut ke file 3. Bye-bye. Halo teman-teman, terima kasih yang sudah memilih file 3 ya. Jadi pasti kamu sudah tahu kan orang yang mau kamu lihat, kamu bayangkan, kamu rasakan energinya ya. Dan aku langsung saja kocok kartunya. Apa kira-kira dia ingin kembali kepadamu setelah putus denganmu? Kita lihat ya teman-teman ya. Ini kenapa ini kartunya nih? Pengen keluar dianya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita susun dulu ya teman-teman. Kalau melihat dari kartu ini, dia sedang mempertimbangkan. Ada rasa ingin kembali kepadamu. Kalau lihat dari kartu ini ya. Pertimbangan yang matang. Dia sedang memikirkan sisi baik dari dirimu, sisi buruk dari dirimu. Dan dia berharap ada keajaiban kalau kamu itu berubah menjadi pribadi yang dia inginkan. Jadi aku ditemenin anak aku teman-teman. Halo. 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 Oke. Lanjut lagi ya. Ada pertimbangan dia ingin kembali kepadamu ya. Pertimbangannya itu dia pikirkan matang-matang. Dia lihat dari sisi baiknya kamu, dari sisi buruknya kamu. Dan dia ada keinginan untuk merubah kamu sesuai yang dia inginkan. Setelah
dia kira kamu berubah, dia akan memberi kesempatan kamu untuk kembali kepadanya. Dia akan memberi peluang kamu untuk kembali kepadanya. Itu yang terlihat dari kartu ya teman-teman ya. Mungkin selama ini dia nggak suka salah satu sifat dari dirimu, dia ingin merubah itu. Ya, sepertinya dia tidak bisa menerima kalau kamu tidak seperti yang dia inginkan. Dia ingin merubah kamu. Kita lihat apakah dia sudah memiliki yang lain. Ya, walaupun dia ingin ada pertimbangan untuk kembali kepadamu, apakah dia mempunyai orang lain yang dekat dengannya? Cadangan seperti itu maksud saya. Nah, kita ambil 7 kartu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita buka satu-satu dulu teman-teman. Kalau melihat dari kartu-kartu ini ya, walaupun dia terlihat baik-baik saja dari luar ya, walaupun dia terlihat ceria, baik-baik saja, terlihat tidak terjadi apa-apa ya, dia sangat selektif terhadap orang yang ingin mendekatinya. Karena dia masih memiliki trauma, masih memiliki rasa ketakutan, trauma terhadap hubungan sebelum-sebelumnya. Entah itu bersama kamu ataupun dengan orang lain. Aku tidak tahu itu. Hanya dia yang tahu ya. Dan dia berusaha menjadi pribadi yang kuat dan tangguh walaupun banyak ujian ya yang menghancurkan hatinya. Lebih ke perasaannya ya, menghancurkan perasaan dan impiannya. Tapi dia berusaha untuk lebih tetap ceria dan selalu tampil dengan wajah ceria di depan orang-orang. Ya. Dia lebih menyukai orang yang memiliki penghasilan, orang yang gesit, yang mau berusaha dan membahagiakan dia. Seperti itu teman-teman ya. Kita lihat apakah keuangan dia bagaimana kondisi keuangan dia ya. Kondisi keuangan dia saat ini. Keuangan dia lagi tidak baik-baik saja teman-teman. Dia merasa terbebani ya. Terbebani dengan kebutuhan keluarga ya. Tapi dia tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik. Dan kita lihat ya, apakah one day, suatu hari, dia akan menghubungi kamu. Kita lihat ya. Kadang-kadang orang itu walaupun masih cinta, ada rasa gengsi. Kalau lihat dari kartu ini sih dia masih cinta sama kamu. Cuman itulah salah satu manusia terkadang gak bisa nerima kondisi pasangan. Maunya ngerubah. Padahal kan gak gampang ngerubah manusia itu. Dia hanya mengawasimu dari kejauhan, dengar-dengar info tentang kamu. Yang kelihatannya sih seperti itu. Mungkin untuk menghubungi tidak ya teman-teman ya. Dia menunggu kamu yang menghubungi duluan. Kalau ngelihat dari kartu-kartu ini sih. Dia itu pribadi yang terlihat ceria di depan orang. Tapi sebenarnya dia orang yang rapuh. Ya, ada trauma-trauma
Yang lihat dari kartu ini kan, nih ada rasa trauma, takut terhadap hubungan yang baru. Jadi dia tuh sangat selektif terhadap orang yang mendekatinya. Walaupun dia terlihat welcome kepada siapapun, di dalam dirinya ada rasa trauma. Walaupun dia terlihat di depan orang, terlihat ceria, ramah, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau lihat dari sini, di alam bawah sadarnya dia ada rasa trauma dan ada rasa masih merasa terluka dengan hubungan dengan kamu. Ini dengan kamu. Karena dia sejatinya nggak bisa nerima sifat salah satu sisi dari dirimu yang tidak dia sukai. Dia ingin ngerubah kamu. Ya, dia ingin ngerubah kamu. Kayak gitu ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah melihat file 3. Jangan lupa like, subscribe agar aku semangat terus membuat video-video selanjutnya. Bye-bye teman-teman.